Pada hari ini kan kalian sebelumnya telah mempelajari tentang arus searah. Nah, di arus searah itu ada 3 komponen utama yang sering kita dengar. Yang pertama itu ada V. V itu apa, anak-anak? Ada yang masih ingat nggak V itu apa? V itu adalah tegangan. Kenapa lambangnya V? Karena ini dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris tegangan itu dia terus di arus searah ini kan pertama itu tadi ibu ada bilang 3 yang sering kita ingat, V, I, sama R. Kalau I itu dia arus listrik. Rangkaian hambatan listrik itu terbagi 2. Ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, pada pas praktik ini kita pandai memahami cara menyusun rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Cuman pada percobaan ini kita fokuskan dulu pada merancang rangkaian seri. Nah, terus nanti dalam percobaan ini selain kalian itu cara menggunakan basic meter. Kalian masih ingat kan di mana basic meter? Coba angkat yang mana basic meter. Nah, coba angkat yang mana tegangannya 1 volt, terus di R2 itu tegangannya juga tetap 1 volt. Nah, kemudian sebelum kita belajar menghitung basic meter manual, ibu mau jelasin aja ada beberapa peralatan yang perlu kalian pahami di praktikum ini. Yang pertama, papan rangkaian seri. Kalian juga diharuskan untuk mempelajari bagaimana cara kita mengukur suatu arus dan tegangan pada rangkaian serta juga menghitung hambatan. Semuanya coba dibuka KPD-nya. Nah, di landasan teori itu kan ada jenis rangkaian listrik. Kalau pada rangkaian listrik seri itu masih di antara 2 gambar ini yang mana rangkaian seri? Yang mana? Nah, yang ini tuh rangkaian seri. Nah, di rangkaian seri dia arus yang mengalir pada rangkaian itu pasti sama, tetapi tegangannya berbeda serta hambatannya juga di setiap L1 ini hambatan ya, di setiap hambatan itu pasti berbeda. Kemudian di paralel dia kebalikan dari rangkaian seri. Kalau di paralel arus yang mengalir itu berbeda. Misalkan di S1 itu nanti nilainya misalkan 0,5 ampere. Habis itu tiba-tiba di R2 itu nanti nilainya itu 1 ampere. Dia berbeda sekali ya. Nah, kemarin kan ibu udah jelasin kalau papan rangkaian ini dia terdiri dari kotak-kotak kecil yang dimana ketika ingin menghubungkan suatu arus yang berada dari satu kotak kecil ke kotak kecil lainnya agar arusnya mengalir dibutuhkan jembatan penghubung. Terus di sini ada yang namanya resistor. Nah, di resistornya ada tulisan kayak ini 100 ohm. Terus ada hasil resistornya berbeda-beda. Kemudian ini ada lampu. Mungkin nggak semua kelompok dapat lampu karena lampu kita banyak yang pecah kemarin. Jadi fungsi lampu nih pada lampu ini aja bisa cuma untuk menguji apakah arusnya itu ada ngalir atau tidak di rangkaiannya. Tapi kalau nggak ada lampu nggak apa-apa, nanti bisa kita cek sendiri arusnya ngalir apa enggak tuh pakai si basic meter.
Terus ada kabel penghubung. Nah, untuk kabel penghubung ini, kalau pada praktikum ini yang kabel warna merah itu untuk sambungin si basic meter sama si rangkaian ini. Terus kabel yang hitam itu dia untuk sambungin arus listrik yang ada di sumber tegangan nih, yang sumber tegangan nih ke papan rangkaian. Oke ya, pakai barangnya. Jadi ini namanya sumber tegangan. Dia fungsinya sama kayak sumber tegangan kayak di PLN. Nah, di sini ada nilai 3 volt dan 6 volt. Cuman sampai berapa nih? 12 volt. Cuman pada praktikum ini kita pakai 3 volt aja ya, karena kalau misalkan tinggi kali tegangan yang kita pakai nanti ya. Nah, terus kan kemarin pas ibu uji coba ini ada beberapa tegangan sumber tegangan ini yang agak kontak dikit. Jadi pegangan itu jangan di daerah sini ya, yang lubang-lubang ini. Pegangan di sini ya, nanti pas biar gak goyang pegangnya di sini sumber tegangan. DC itu kan arus arah, bolak-balik itu AC ini arus bolak-balik. Tapi pada praktikum ini kita pakai arus DC. Kalau di arus DC itu harus mengalir dari kutub mana ke mana? Kutub apa aja? Daripada salah-salah nanti. Kalau pada DC arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi nanti jangan sampai terbalik pasang kabel ya. Terus kan pas pada bahwasanya arus yang mengalir itu terlalu berlebihan. Kalau 3 menit kita biarkan aja dia overload ataupun berlebihan arusnya, bisa jadi nanti kebakar mesinnya. Jadi agak hati-hati ya pakai ini. Tapi gak usah panik. Kalau misalkan dia udah panas dikit mesinnya kan tekan reset, habis itu matikan aja bentar mesinnya. Tunggu 3 menit sampai dia agak dingin. Dia pakai. Ini jangan ada yang iseng ya, jangan ada yang coba-coba naikin arusnya ini. Karena kalau naikin aja bisa jadi nanti kita kontak sendiri, arus satu sekolah ini ngalir ke mesinnya semua. Jadi ya, nggak semua dari kalian yang bisa melihat ke depan kan. Jadi nanti kalau bertanya kawan-kawan yang kayak mana cara pakai decimeter di kawan-kawan yang berarti ini untuk menghitung arus. Nah, kalian lihat di sebagian sini, oh berarti untuk menghitung arus nanti kabelnya dihubungkan ke sebelah kiri basic meter, kiri di depan ya, kiri basic meter. Kemudian nanti pas kalian geser ini, tiba-tiba tandanya udah fade, berarti alat ini dia digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, kemudian kan di KPJ juga ada kakak buat. Kalau di sini yang ada tulisannya 100 mikroampere, terus 100 miliampere, sama 1 ampere itu artinya ini batas ukur. Yang tulisan-tulisan kecil ini batas ukur. Nah, ini pun juga batas ukur nih. Kalau yang ini batas ukur punya tegangan, di sini batas ukur punya arus. Nah, kalau ini dia netral, dia bisa untuk tegangan dan bisa untuk arus. Kan positifnya. Terus di bagian bawah nih, dia jadi kutub negatif. Jadi arus itu nanti dia harus masuk ke sini dulu ke dalam batas ukur ini, baru nanti dia dikeluarkan oleh nih bagian bawah nih kutub negatifnya. Nah, terus di sini kan ada skala. Kemarin kan rumusnya BU per SM dikali ST. SM itu dia skala maksimum. Skala maksimum itu ada 2 di sini. Ada 50 sama ada 100. Intinya menunjuk ke arah 20 ataupun 10. Berarti ST-nya itu 20 ataupun 10. Oke, udah paham kan pakainya? Mungkin kan belum paham karena belum coba. Jadi sekarang kakak minta coba adik-adik sekalian rangkaian seri dulu. Tapi jangan hubungin ini ya, yang merah nih sumber tegangannya. Coba yuk. Yang ada tanda yang antara berapa tuh? 47 deh, 1 sedang 47. Nah, 47 ohm itu paling kecil. Jadi mulainya dari apa gambarnya? Jadi jangan ini kan
147 siapa yang lebih gede? Lebih 100. Nah, berarti ini dulu yang kita pakai. Ya, coba sambung ini lah. Sama ini. Oke. Jadi sama ini, sama ini. Nah, ini sama ini. Nah, ya, ini sama ini biar bisa jalan ya. Kalau no dia pasti kita saya mati, dia bikin juga sakala rumah. Di data pengamatan di sini ada kolom resistor. Nanti pas kalian isi bukan kata kecil sedang, tapi sesuai di kelompok kalian. Misalkan di kelompok kalian nilai paling kecil berapa resistornya? 47. Berarti nanti anak-anak ibu yang depan ini buatnya 47. Terus misalkan di kelompok ujung sana, di kelompok paling tengah ternyata resistor paling kecilnya itu 10. Nanti buat 10. Jadi sesuaiin dulu ya sama hambatan yang kalian punya. Jadi dari nilai terkecil, sedang sampai ke besar banyak. Oke. Paling besar ya. Nah, paling besar tuh kalau nggak 100, 410 biasanya. Perhitungan. Lembar perhitungan ini kita carinya pakai basic meter. Yang dicari pakai basic meter yang pertama ada arus listrik, terus sama tegangan. Kemarin kan ibu udah ajarin gimana cara hitungnya. Nanti dibuat di sini ya, dari percobaan 1, 2 sampai 3. Kalau nggak muat dia di kertas depan ini kalau disambung ke belakang, kalian aja dari tengah. Oke. Kan yang R hambatan listrik itu kan kita udah pelajari persamaan O P sama dengan I dikali R. Kalau R rumusnya apa? R sama dengan P per I. Jadi cari P sama I-nya tuh pakai basic meter. Habis itu pas sudah jumpa nilainya, baru kita cari nilai R-nya. Tinggal kayak gini aja pakai rumusnya. Oke? Boleh, matiin aja dulu. Lama-lama pakai dulu. Ini udah diganti, berapa tuh? Ada 3 ya? Dua kan? Videografer Positifnya mana? Yang mana? Positif. Enggak, ini Ibu udah siap. jalan sini, masuk sini dulu ya. Oke. Sudah dapat nilai semua kan? Jadi coba buka halaman yang analisis hasil pengamatan. Coba silakan dibuka dulu. Untuk kesimpulannya kan tadi udah ibu suruh buat. Kita fokus di sini dulu ya. Oke. Analisis hasil pengamatan. Yang pertanyaan pertama ditanya, bagaimana hubungan arus dengan tegangan? Semakin titik-titik arus, maka semakin titik-titik tegangan. Dia jawaban di sini itu antara besar sama kecil. Biasanya semakin besar arus, maka semakin besar tegangan. Nah, kita kan buktiin persamaan huruf tegangannya. 0,043 sama 0,044 siapa yang lebih besar? 0,044 sama 0,1 siapa yang lebih besar nilainya? 1. Nah, berarti dia makin bawah makin besar kan nilainya. Nah, yang pertama itu coba kita bandingin siapa lihat ke bawah antara 0,46 sama 2,22 siapa lebih besar?
Coba diisi. Terus ini hambatan. Nah, ini kan tadi udah ada lihat kan, kalau yang arus ini makin ke bawah dia makin besar. Nah, hambatannya lihat antara 0,09 sama 0,02 siapa lebih besar? 0,045 ini kebalik. Dia harusnya di sini paling tinggi. Ada kesalahan di pas ukur. Mungkin pas ukur basic meter itu nggak pas jaluman dari 0 dulu. Dia sama kayak kita sininya. Kalau sininya itu kan harus dari 0 dulu dia biar pas sebenarnya. Itu balik. Maknanya apa? Kalau arusnya besar, hambatannya makin kecil. Nah, coba tulis dulu. Tegangan sama hambatan berarti kan sama aja deh. Kalau ini semakin besar tegangan, semakin besar semakin kecil hambatan. Kalau di persamanya dia semakin besar. Jadi samanya ini. Tadi dulu sini, P-nya makin kali makin besar. Hambatannya dia harusnya semakin kecil. Tapi kalau di sini dia semakin besar tegangan maka semakin kecil hambatannya. Tapi kalau di paralel semakin besar tegangannya maka semakin besar hambatannya. Kalau tegangannya besar, hambatannya juga ikut besar. Tadi kita praktek pakai rangkaian apa? Dari. Berarti semakin besar tegangan maka semakin kecil hambatannya. Kesimpulan hari ini adalah kita mempelajari bagaimana cara mengukur arus dan tegangan menggunakan basic meter. Dia caranya mengukur arus dilakukan secara seri. Mengukur arus dilakukan secara seri. Mengukur tegangan dilakukan secara paralel terhadap hambatan. Oke, mungkin untuk hari ini cuma sampai sini. Kemudian waktu kita terbatas. Jadi untuk praktikumnya kita cukupkan saja hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nggak siap boleh masuk infonya hati-hati ke bawah meja. Terus langsung